Sekilas, tempat ini tampak seperti pasar yang ramai. Siapa sangka sebenarnya ini adalah sebuah penjara. Para narapidana di sini punya tatapan tajam dan menyeramkan, seolah siap membunuh. Tapi anehnya, mereka bisa bergerak bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, asal tidak mencoba kabur dari tempat ini. Semua kios di pinggir jalan ini dibuat langsung oleh para napi. Bahkan ada juga toko bunga dan itu khusus buat melayani tamu-tamu penting. Intinya, asal punya uang semuanya bisa dibeli di sini. Nggak lama sebelumnya, dua perampok pakai topeng badut muncul di perbatasan AS Meksiko. Salah satunya buka topengnya di dalam mobil, namanya Gringo. Dia tancap gas buat kabur, tapi polisi tetap nempel di belakang. Temannya yang duduk di belakang juga udah luka parah. Ternyata bukan cuma polisi AS yang ngejar, polisi Meksiko juga ikutan karena Gringo dan komplotannya baru aja nyolong uang tunai $4 juta dari sindikat gangster. Dan parahnya lagi, polisi yang ngejar itu juga bagian dari jaringan kriminal yang sama. Dalam kondisi panik, Gringo nekat ambil jalur tanah kecil yang nembus ke balik tembok perbatasan Meksiko. Tapi sial, mobilnya malah terbalik. Gringo sendiri sampai syok karena kecelakaannya itu. Polisi Meksiko awalnya nggak terlalu peduli soal penangkapan itu. Rencananya mereka mau serahin Gringo ke polisi AS. Tapi begitu mereka lihat ada tumpukan uang tunai di kursi belakang mobil, semuanya langsung berubah. Mereka jadi ogah nyerahin Gringo. Polisi AS pun nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya sekarang Gringo udah berada di wilayah Meksiko dan itu di luar wewenang mereka. Sementara itu, para gangster yang mengamati dari kejauhan sudah menyadari situasinya. Untuk mencegah keadaan makin rumit, polisi Meksiko langsung mengambil alih. Mereka melarang siapapun memeriksa isi mobil dan segera membawa kabur Gringo beserta tumpukan uang tunai yang ada di kursi belakang. Rekan Gringo akhirnya meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Sementara itu, polisi Meksiko menyembunyikan seluruh uang hasil rampokan dan mencari-cari alasan untuk menjebloskan Gringo ke penjara. Mereka menuduhnya dengan kejahatan acak tanpa banyak bukti. Penjara tempat Gringo dikirim ini jauh dari kesan menyeramkan, malah lebih mirip kota kecil. Ada jablay di mana-mana dan cara pengelolaannya pun sangat longgar. Di sini kamu bisa melakukan apa saja asal jangan coba kabur. Mau merokok, transaksi barang haram atau hal-hal lain silakan. Bahkan kalau punya cukup uang, kamu bisa bawa istri dan anak-anak untuk tinggal bareng di dalam seolah-olah lagi liburan keluarga. Bisa dibilang ini penjara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Tapi ya itu tadi, semua hanya berlaku kalau kamu punya uang. Sayangnya, semua uang Gringo sudah disikat habis oleh polisi. Yang tersisa hanya sebatang rokok, teman setianya di tengah asap dan rasa putus asa. Tapi Gringo bukan orang yang gampang menyerah. Saat melihat salah satu perampok lengah di kamar kecil, dia langsung bertindak. Gringo menarik kaki pria itu keluar dari bilik, menghajarnya sampai pingsan, lalu mengambil semua uang tunai dan barang berharganya. Sebelum pergi, dia menyembunyikan pistol milik pria itu di langit-langit kamar mandi, lalu keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Uang yang dia dapat memang nggak banyak, tapi cukup untuk bertahan hidup sementara waktu. Keesokan paginya, Gringo dijadwalkan ikut kerja paksa. Tapi sebelum sempat mulai, sekelompok pria bertubuh besar tiba-tiba muncul dan langsung membantingnya ke tanah. Seorang perawat datang dan secara paksa mengambil darah Gringo menggunakan tabung, sementara polisi yang melihat kejadian itu pura-pura tidak tahu apa-apa. Dari cara semuanya terjadi, jelas ini bukan pemeriksaan kesehatan biasa, ada maksud tersembunyi di baliknya. Di waktu luangnya, Gringo mulai menyadari satu hal penting. Orang yang benar-benar menguasai penjara ini bukanlah sipir, melainkan seorang pemimpin geng bernama Javi. Ia bisa ditemui di atap gedung, santai memakai piyama sambil menelepon, seolah-olah penjara ini adalah kerajaannya. Gringo tahu kalau mau hidup enak di sini, dia butuh uang. Langkah pertamanya menyuap sipir agar dibebaskan dari kerja paksa. Setelah itu, dia mulai memperhatikan sekeliling. Perhatiannya tertuju pada sebuah toko obat yang kelihatannya laris dan menyimpan banyak uang tunai. Gringo pun menyusun rencana.
Diam-diam dia mengambil minyak dari gudang pembuat panekuk. Lalu dengan tenang dia menuangkan minyak itu ke kios panekuk sambil berjalan menjauh, membuat jejak minyak sampai ke kejauhan dan menyalakannya. Dalam sekejap api menyebar dan menciptakan kepanikan. Saat semua orang dari toko obat sibuk menyaksikan kebakaran, Gringo menyelinap masuk, mengambil uang dari dalam toples dan kabur dengan untung besar. Dengan uang itu dia pergi ke supermarket penjara, membeli rokok dan alkohol, lalu duduk santai menonton keributan yang dia ciptakan sendiri. Saat itu seorang anak laki-laki di dekat Gringo meminta sebatang rokok. Awalnya Gringo menolak, tapi bocah itu ternyata sudah melihat apa yang Gringo lakukan sebelumnya. Dengan santai tapi mengancam, dia bilang akan melapor kalau nggak dikasih. Terpaksa Gringo pun menyerahkan sebatang rokok. Percakapan pun dimulai. Anak itu bercerita bahwa ayahnya dulu dipenjara di tempat yang sama, menjalani hukuman 15 tahun karena kasus narkoba. Tapi setelah ayahnya meninggal, hidup mereka berubah drastis. Ia dan ibunya harus bertahan hidup di tengah kerasnya dunia penjara. Namun sebelum cerita itu selesai, ibunya, seorang wanita bernama Dolores, tiba-tiba datang dan menyeret si anak pulang tanpa banyak bicara. Setelah itu, Gringo menggunakan uang curiannya untuk menyewa sebuah kamar kecil di dalam penjara. Meskipun tempatnya kumuh, setidaknya dia punya atap untuk berteduh, jauh lebih baik daripada harus tidur di tanah seperti banyak narapidana lainnya. Tapi tetap saja, itu tidak sebanding dengan kehidupan para napi kaya yang tinggal di area mewah dan hidup seperti raja. Keesokan harinya, Gringo terus memperhatikan sekeliling. Ia menyadari bahwa hampir semua hal bisa dilakukan di penjara ini asal punya uang. Tapi ada satu aturan yang tak bisa dilanggar. Siapapun yang mencoba kabur akan langsung ditembak mati oleh para penjaga. Anak kecil itu kembali muncul dan mengatakan hal yang sama. Di penjara ini, uang bisa membeli segalanya, kecuali kebebasan. Bahkan Javi, si bos besar, tetap harus kembali ke penjara tepat waktu kalau sedang jalan-jalan keluar. Si anak menambahkan, suatu hari perbedaan itu akan menghancurkan Javi. Gringo penasaran dan bertanya kenapa, tapi anak itu memilih mengalihkan pembicaraan. Ia malah menunjuk dua pria yang sedang berjalan di jalan, satu gemuk, satu kurus. Yang gemuk katanya adalah saudara laki-laki Javi dan yang kurus sepupunya. Mereka berdua mengurus semua bisnis dan urusan Javi di dalam penjara. Tak lama kemudian hari kunjungan tiba, penjara jadi ramai penuh dengan tamu dari luar. Anak kecil itu pun terlihat bergulat main-main dengan anak lainnya. Tapi ada hal yang menarik perhatian Gringo. Pria gemuk, saudara laki-laki Javi, terlihat sangat menyayangi anak itu. Ditambah lagi, si anak sendiri sempat bilang kalau dirinya berbeda, seolah menyimpan sebuah rahasia besar. Di tengah keramaian itu, Javi keluar dari persembunyiannya untuk memeriksa wilayah kekuasaannya. Melihatnya, anak itu langsung refleks mengambil batang baja berniat menyerang Javi dari belakang. Tapi sebelum itu terjadi, Gringo cepat-cepat maju pura-pura ngobrol santai dengan si anak. Dengan nada datar tapi tajam, Gringo berkata, "Kamu bahkan belum tahu titik lemahnya. Mau bunuh Javi itu ibarat menang undian. Kalau enggak langsung mematikan, situasinya malah makin rumit." Anak itu langsung kecewa, tapi Gringo lanjut menawarkan bantuan dengan satu syarat, anak itu harus jujur tentang rahasianya. Setelah ragu sejenak, anak itu akhirnya membuka semuanya. Ternyata Javi menderita penyakit liver parah akibat gaya hidupnya yang bejat. Ia butuh transplantasi hati untuk bertahan hidup. Masalahnya, golongan darah Javi sangat langka. Satu-satunya donor yang cocok adalah ayah anak itu yang dulu meninggal karena gagal hati setelah dipaksa menyerahkan organ tubuhnya. Sekarang hanya anak itu yang tersisa dengan golongan darah yang cocok. Itulah kenapa anak buah Javi terus menjaganya, bukan karena sayang, tapi karena dia adalah cadangan hati hidup untuk Javi. Gringo pun mulai menyusun rencana. Ia teringat saat darahnya diambil paksa, mungkin juga untuk dicocokkan dengan golongan darah Javi. Setelah memahami semua ini, Gringo menawarkan kesepakatan. Mereka bisa membentuk aliansi.
Anak itu akan memantau dan mengumpulkan informasi, sementara Gringo akan mencari cara untuk menjatuhkan Javi dan kabur dari penjara ini sekali dan untuk selamanya. Karena rasa pedulinya, Gringo melarang si anak untuk merokok, lagi pula usianya masih terlalu muda. Tindakan kecil itu ternyata meninggalkan kesan baik di hati Dolores, ibu dari anak tersebut. Beberapa waktu kemudian, di saat senggang, Dolores mengambil inisiatif mengajak Gringo bicara. Mereka duduk bersama, minum santai sambil ngobrol soal banyak hal, termasuk pernikahan. Gringo pun bercerita bahwa ia sebenarnya sudah menikah. Tapi sayangnya, istrinya meninggalkannya dan pergi bersama seorang teman lama bernama Barnes. Barnes bukan cuma merebut istrinya, tapi juga mengkhianatinya dalam bisnis, sampai-sampai Gringo harus mendekam di penjara selama 7 tahun. Sejak saat itu, Gringo sering bermimpi aneh tentang seseorang yang menembak Barnes saat pria itu masih mengenakan piyama dan sedang minum susu di pagi hari. Setelah memperhatikan situasi dengan saksama, Gringo memutuskan untuk mulai dari tangan kanan Javi, si pria kurus. Ia menyusun rencana kecil dan meminta bantuan si anak. Strateginya sederhana, gunakan jam tangan curian untuk menarik perhatian pengawal pribadi si pria kurus. Kebetulan pengawal itu adalah orang yang dulu jam tangannya pernah dirampas Gringo di kamar mandi. Begitu melihat jam tangan itu lagi, si pengawal langsung tertarik. Dia menyukainya, bahkan terobsesi. Gringo memanfaatkan momen itu untuk menyelinap dan mencuri uang yang sudah dikumpulkan oleh si pria kurus. Fakta menarik, pria kurus itu sebenarnya seorang penjilat oportunis, seorang spendthrift. Ketika uang yang ia kumpulkan tiba-tiba raib, pria gemuk yang tak lain adalah saudara Javi marah besar. Ia menyalahkan pria kurus karena mengira uang itu disia-siakan. Pria kurus panik. Satu-satunya hal yang ia ingat adalah sebelum uang itu hilang, dia sempat bertemu dengan Gringo dan si anak kecil. Tanpa pikir panjang, dia memerintahkan pengawalnya untuk mengejar Gringo dan menginterogasi anak itu. Tapi Gringo sudah merasa ada yang tidak beres. Ia langsung lari menuju kamar mandi, mengambil pistol yang dulu pernah ia sembunyikan di langit-langit, dan saat dikejar, ia menembak mati sang pengawal. Namun situasinya belum selesai. Di sisi lain, seorang pria kejam yang dijuluki si manusia Finlandia sedang memukuli Dolores dan anak itu. Melihat kejadian itu, si pria gemuk mencoba menghentikannya. Terjadilah pertarungan brutal di antara mereka, dan di saat kritis, Gringo datang dan langsung melepaskan tembakan ke arah pria Finlandia itu, mengakhiri kekejamannya di tempat. Kematian si pria kurus membuat Javi murka, tapi setelah mendengar dari saudara laki-lakinya bahwa pria kurus itu sebenarnya berencana membunuh anak kecil itu, amarah Javi malah berubah arah. Di depan umum, dia menampar si pria gemuk 2 kali tanpa ragu. Namun amarahnya belum reda, ia berbalik ingin menghabisi Gringo sebagai pelampiasan. Tapi Gringo tenang dan justru balik bicara bahwa dialah yang telah menyelamatkan nyawa Javi dengan membunuh orang yang Javi ingin lenyapkan, tapi tak pernah berhasil. Mendengar itu, Javi mulai ragu. Baginya, Gringo bukan orang biasa. Di tengah emosinya, ia tak berani menarik pelatuk. Bukannya menembak, ia memutuskan untuk menyelidiki siapa sebenarnya Gringo. Tapi yang mengejutkan, Gringo tidak memiliki identitas. Tak ada nama, tak ada sidik jari, bahkan catatan kriminal pun nihil. Gringo benar-benar seperti hantu yang muncul entah dari mana. Di sisi lain, di dalam Kedutaan Besar Amerika Serikat, ada seorang diplomat yang ternyata juga bernama Gringo. Sejak awal, pihak kedutaan sudah tahu bahwa Gringo yang asli, penjahat profesional yang kini mendekam di penjara Meksiko, sedang memegang sejumlah besar uang. Bahkan, diplomat itu sempat bertemu langsung dengan geng Amerika yang datang mencari uang tersebut. Setelah tahu bahwa Gringo kabur dengan membawa semua uang, diplomat itu menemui Gringo secara langsung. Ia menawarkan bantuan penyelamatan, asalkan Gringo mau berbagi sebagian dari uang rampokan itu. Tapi Gringo tahu orang seperti diplomat itu hanyalah rubah tua yang bermain di 2 sisi. Dan benar saja, setelah tahu segalanya, diplomat itu kemungkinan besar telah menjual informasi keberadaan Gringo kepada gangster Amerika demi menyelamatkan
menyelamatkan kulitnya sendiri. Gringo sadar waktunya hampir habis. Ia memainkan kartu terakhir. Ia mendatangi si pria gemuk, saudara Javi, dan memberitahunya bahwa ada 2 polisi yang menyimpan 2 juta uang miliknya. Gringo pura-pura pasrah dan berkata bahwa dia tak bisa kabur dari penjara ini, tapi setidaknya ingin si pria gemuk membayar biaya penemuan atas informasi itu. Pria gemuk merasa Gringo berkata jujur. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengirim pembunuhnya keluar. Tapi pada saat yang sama, geng Amerika sudah lebih dulu menemukan 2 polisi tersebut. Mereka disiksa dengan brutal sambil direkam dan disiarkan ke bos mafia untuk ditanyai soal sisa uang yang hilang. Namun meski sudah dihitung-hitung, uang yang berhasil ditemukan hanya 2 juta, masih kurang separuh dari total 4 juta yang dicuri. 2 polisi itu akhirnya dituduh menggondol seluruh uang, meskipun mereka bersikeras hanya mengambil sebagian. Tapi sebelum keputusan akhir dibuat, pembunuh yang dikirim pria gemuk menerobos masuk dan langsung mengeksekusi anggota geng Amerika di tempat. Perang rahasia di balik dinding penjara kini mulai pecah terbuka. Polisi yang berada dalam video itu tampak panik saat menyadari bahwa orang-orang yang mereka hadapi adalah anak buah Javi. Mereka buru-buru memohon agar nyawa mereka diselamatkan, bahkan menawarkan sebagian uang kepada Javi sebagai imbalan. Tapi mereka lupa satu hal, bos geng Amerika juga ikut menyaksikan percakapan itu di ujung layar. Keserakahan polisi itu menjadi tiket kematian mereka. Setelah kejadian itu, geng Amerika sadar bahwa uang mereka kini berada di tangan Javi. Perseteruan pun pecah. Mereka tidak bisa menerima bahwa uang mereka begitu saja berpindah tangan. Kedutaan pun ikut bermain. Melalui konsulat, mereka mengatur agar 3 pembunuh profesional menyusup ke dalam penjara dengan misi utama membunuh Gringo. Namun, anak buah Javi yang tak tahu menahu ikut bereaksi keras saat mendengar suara tembakan. Pertempuran skala penuh pun pecah di dalam penjara. Anak buah Javi bertarung mati-matian melawan para pembunuh. Gringo seperti biasa tidak tinggal diam. Ia ikut masuk ke medan pertempuran. Pada akhirnya ketiga pembunuh bayaran itu kalah jumlah dan ditembak mati di tempat. Tapi kemenangan itu harus dibayar mahal. Javi kehilangan banyak orang kepercayaannya. Kesal dan curiga, Javi memutuskan untuk menghabisi Gringo yang ia anggap sebagai sumber dari semua kekacauan ini. Tapi sebelum peluru ditembakkan, Gringo berbicara dengan tenang. Javi berpikir cepat, jika rencana itu berhasil, dia bisa hidup tenang. Kalau gagal, dia tidak kehilangan apa-apa. Jadi dia setuju dan segera memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan. Dokumen palsu, senjata, perlengkapan tempur. Gringo dikirim ke Amerika Serikat. Namun Javi bukan orang bodoh. Ia mengirim 2 pembunuh bayaran tambahan untuk membuntuti Gringo secara diam-diam. 2 hari itu batas waktunya. Terlepas dari berhasil atau tidaknya misi pembunuhan itu, Gringo harus mati.